Oke anak-anak, kalau tadi satu banteng ini aja kita sebut dengan satu individu. Kalau bergabung dengan banteng yang lain, misalnya ada satu, ada dua seperti itu, atau ada lima, itu kita sebut dengan populasi seperti itu. Pokoknya kalau lebih dari satu itu sudah disebut dengan populasi. Tetapi harus sejenis dia. Tetapi misalnya dalam satu daerah kita mempunyai banyak jenis populasi. Misalnya ada populasi jerapah, populasi banteng, populasi zebra, populasi badak, dan lain-lain. Itu nanti kita sebut dengan namanya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu artinya adalah kumpulan populasi yang mendiami suatu tempat. Misalnya nanti ada komunitas padang rumput, kayak yang tadi ada zebra, ada misalnya jerapah, ada banteng, dan lain-lain. Kemudian ada komunitas sawah, ada populasi apa aja di sawah? Ada populasi padi, ada populasi nanti belalang, dan lain-lain. Jadi misalnya ini contohnya, Ibu ada komunitas sawah, ada populasi apa aja di sawah? Ada populasi padi, ada populasi capung, ada populasi siput, kemudian ada populasi nanti belalang-belalang nih, dan populasi burung-burung nih. Jadi yang disebut dengan komunitas adalah populasi-populasi kita kumpulkan dan mendiami suatu tempat. Oke, tadi kita sudah sampai lingkupnya komunitas. Kalau komunitas ini hanya makhluk hidup nih, jadi sampai tingkatan ini hanya makhluk hidup saja yang kita lihat. Nah, kalau di sini ada tingkatan lain namanya tingkat ekosistem. Apa bedanya dengan yang komunitas? Bedanya di sini kita melihat faktor-faktor lain yang tidak hidup. Misalnya ada cahaya matahari, ada air, ada udara, ada tanah, jadi nanti dia tergabung dalam yang namanya ekosistem. Ekosistem itu apa? Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan hal yang tidak hidup di lingkungannya, seperti air, udara, cahaya, tanah, dan lain-lain. Jadi misalnya ini nih, kan ada makhluk hidup nih. Makhluk hidup ini nanti dia ada hubungan timbal baliknya dengan hal-hal yang tidak hidup, seperti cahaya, udara, air, tanah, dan lain-lain, itu kita sebut dengan ekosistem. Oke, selanjutnya tadi yang dari ekosistem ada yang lebih tinggi lagi, namanya bioma. Jadi kalau bioma ini, dia seperti ini, dia ada perbedaan-perbedaannya. Maksudnya bagaimana? Dia seperti ini. Bioma itu adalah ekosistem besar, jadi lebih besar dari ekosistem, tetapi dia memiliki flora dan fauna yang khas. Masih ingat nggak flora apa? Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Jadi hewan-hewan dan tumbuhannya itu khas di setiap tempat itu, berbeda-beda nantinya. Misalnya seperti ini. Kalau ini nanti ada bioma padang pasir atau gurun ya. Nah, yang hidup hanya apa aja di sini? Atau ini ada bioma padang rumput yang bisa hidup, tumbuhan dan hewannya apa? Seperti itu. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 6 bioma. Akan anak-anak lihat masing-masingnya di sini. Oke, yang pertama itu ada yang namanya bioma hutan hujan tropis namanya. Jadi kalau dari namanya aja ada tropisnya, jadi ini hanya ada di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia. Jadi biasanya karena di Indonesia curah hujannya lumayan tinggi, jadi di sini curah hujannya tinggi, kemudian pohon-pohonnya itu besar-besar semuanya. Nah, hewan-hewan yang khasnya itu kayak orang hutan, simpanse, jaguar, seperti itu. Jadi ini yang bioma yang pertama, hutan hujan tropis ya, seperti ini bentuknya. Selanjutnya, bioma yang kedua namanya bioma savana atau padang rumput. Nah, kalau yang di sini curah hujannya tuh nggak terlalu tinggi nih, suhunya biasanya hangat. Nah, tumbuhan-tumbuhannya pun seperti ini nih, banyaknya rumput. Dan hewan-hewan yang banyak di sini ada kayak gajah, jerapah, singa, dan lain-lain. Jadi seperti ini ya bentuknya bioma padang rumput. Jadi pohonnya nggak terlalu banyak seperti hutan hujan tropis tadi, tetapi lebih banyaknya rumputnya. Oke, ada lagi yang namanya bioma hutan gugur atau hutan musim nih. Jadi ini biasanya tumbuhan-tumbuhan yang khas mereka tuh kayak pohon sakura, pohon mapel, atau pohon jati. Jadi yang biasanya nanti menggugurkan daunnya.
Seperti itu. Hewannya biasanya kayak beruang, rusa, atau tupai nih. Oke, jadi yang warnanya seperti ini adalah hutan gugur nih ya. Lanjut, ada lagi namanya bioma taiga. Jadi bioma taiga itu adalah bioma yang ada pada daerah yang mengalami 4 musim, sama seperti hutan gugur tadi. Jadi biasanya pohon-pohonnya itu yang berdaun jarum, yang bentuknya seperti segitiga, seperti ini. Hewan-hewan yang khas itu seperti beruang, rubah, serigala. Tumbuhannya kayak cemara, pinus, seperti itu. Jadi ini contohnya, nah, jadi pohonnya bentuk segitiga seperti ini ya, pada bioma taiga tersebut. Selanjutnya ada namanya bioma tundra. Bioma tundra ini bioma daerah kutub. Jadi tumbuhan jarang yang tumbuh pada ini, yang tumbuh hanya lumut nih. Kemudian seperti ini, jadi biasanya itu dia dingin. Kalau yang hidup itu lebih kayak hewan-hewannya kayak beruang kutub, penguin, seperti itu. Lalu ada yang namanya bioma gurun. Nah, jadi bioma gurun itu dengan suhu yang tinggi dan curah hujannya rendah, jarang hujan. Floranya itu biasanya adalah kaktus, faunanya biasanya adalah unta dan kadal gurun. Oke, jadi itu ada bioma-bioma tadi yang kita pelajari, ada bioma gurun, ya. Kemudian ada bioma padang rumput atau savana, ada bioma hutan gugur yang menggugurkan daunnya tadi, ada bioma hutan tropis yang seperti ini. Kemudian ada bioma taiga. Taiga itu yang daunnya berbentuk jarum dan bentuk segitiga seperti ini pohonnya. Kemudian bioma tundra yang di daerah dingin seperti itu. Oke, tadi kita udah sampai ekosistem dan sudah sampai bioma. Jadi bioma ini lebih tinggi daripada ekosistem dan dia mempunyai flora dan fauna yang khas. Oke, kalau kita gabungkan semuanya di seluruh dunia, dia jadinya namanya biosfer lagi. Apa biosfer? Dari gambarnya udah tahu kan kita ini? Biosfer itu apa? Biosfer itu adalah bumi dan seluruh isinya. Jadi bumi ini dan seluruh isi makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup atau hal-hal yang mati di dalam bumi, itu kita sebut dengan biosfer ini. Oke, jadi kalau kita mulai dari awal kembali, tadi susunannya seperti ini. Jadi kalau satu makhluk hidup kita sebut dengan individu. Kalau makhluk hidup yang sama, dia lebih dari satu, itu kita sebut dengan populasi. Kalau populasi kita kumpulkan lagi, jadinya komunitas. Kalau komunitas ini bergabung atau berinteraksi dengan lingkungannya, hal-hal yang tidak hidup itu kita sebut dengan ekosistem. Selanjutnya di sini, kalau ini ekosistem ini nanti pada daerah yang berbeda dengan suhu dan cuaca yang berbeda, dia akan menghasilkan flora dan fauna yang khas. Itu kita sebut dengan bioma. Bioma kalau digabungkan lagi jadinya biosfer, seperti itu. Oke, ini ada soal kita coba lihat. Kalau satu makhluk hidup, tadi kita sebut dengan yang namanya individu. Kalau makhluk hidupnya ini tidak cuma satu, ini maksudnya gambarnya salah ya. Apa-apa ini sama. Ya, kalau gambarnya tidak satu atau banyak makhluk hidup, kita sebut dengan populasi. Kalau misalnya kita gabungkan lagi seperti ini, kita gabungkan beberapa populasi, ini namanya adalah komunitas. Komunitas ini kalau bergabung dengan lingkungannya, berinteraksi dengan hal-hal yang tidak hidup, kayak cahaya, udara, itu kita sebut dengan ekosistem. Kemudian, kalau yang ini, ekosistem ini di daerah yang berbeda dengan suhu yang berbeda, fauna dan floranya jadinya berbeda, namanya bioma. Kemudian, setelah itu namanya jadi